Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jajaran manajemen Petir dan yang telah berhasil membuat kegiatan rutin webinar ini, dan terima kasih juga sama teman-teman sebaya maupun seprofesi sebagai tenaga IT maupun tenaga medis yang sudah hadir pada acara webinar ini. Perkenalkan, mungkin dari teman-teman, dari beberapa teman yang jumlahnya ada 1.700, mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya, dan saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan ya, nama saya Slamet Sugandi, biasa dipanggil Gandhi, dan saya bekerja sebagai tenaga IT di Rumah Sakit Keraton Pekalongan dan tinggal di Kota Pekalongan. Oke, kali ini saya akan membawakan webinar seri ke-12 yang dengan judul pengenalan Git, atau biasanya kita juga bisa sebut sebagai version control system, di mana pembahasan kali ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam melakukan pekerjaan sebagai programmer. Di mana saya juga masih baru sebenarnya mempelajari tentang Git, dan saya baru belajar itu dasar-dasarnya saja sebenarnya, belum sampai expert. Dan berhubungnya waktunya sudah jalan nih, untuk pesertanya juga sudah melonjak sampai 1.700 ya. Kita langsung aja ya bahas apa Iya, itu Mas. yang namanya Git. Kita akan mengenal namanya Git dan GitHub. Nanti di ujungnya kita akan praktek tentang kolaborasi menggunakan Git dan GitHub. Terus di sini menjelaskan Git itu apa sebenarnya. Secara sederhana itu Git itu kita bisa sebut sebagai version control system. Lalu version control system itu apa? Kadang ada yang bingung. Version control system itu seperti apa? Version control system itu biasanya disebut itu seperti revision control system atau source code management, yaitu di mana sistem yang dapat mengelola perubahan dari sebuah dokumen maupun program komputer, website, atau kumpulan informasi lain secara digital. Dan di situ juga diterangkan di Wikipedia secara lengkap, teman-teman bisa melihatnya di link di bawah. Terus kenapa programmer-programmer sekarang harus menggunakan VCS? Nah, karena apa? Karena dari kedepannya itu programmer itu sangat modern dan banyak-banyak permasalahan yang perlu kita tentukan solusinya. Mulai dari membuat suatu proyek atau pekerjaan di mana kita harus melakukan secara tim atau bersama. Misalnya kalau kita bekerja menggunakan sendiri, atau bisa juga disebut sebagai full stack atau superman, semuanya dikerjakan sendiri, mulai dari front end, back end maupun database itu dikerjakan sendiri. Itu tidak masalah kalau kita kerjakan sendiri dalam komputer kita sendiri. Tapi nanti bakal menemukan masalah ketika kita udah bekerja sama teman-teman kita. Misalnya satu kantor kita itu ada tim IT-nya ada 1 atau 2 atau 3 dan mungkin lebih. Di situ kita bekerja itu masing-masing teman-teman itu mempunyai source code masing-masing sesuai dengan sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan oleh teman-teman. Misalnya dari saya selaku saya membuat sebagai back end, lalu yang satunya sebagai front end. Bagaimana cara menentukannya untuk menggabungkan? Kalau tanpa VCS kita biasanya manual. Kita copy, terus kita pilih lagi, kita
sortir lagi file-filenya ada yang error atau enggak, baru nanti kita fix-kan lagi. Tapi dengan VCS itu kita bisa menggabungkan file tersebut jadi satu. Ya, terus dari penggabungan itu bisa kita sebut sebagai kolaborasi. Apa yang dapat disimpulkan dari version control system? Dari version control system itu kita dapat simpulkan bahwa sebuah sistem yang dapat merekam atau melakukan snapshot terhadap perubahan pada source code kita. Terus kita juga dapat memungkinkan bekerja secara kolaborasi dengan baik. Misal dengan 2 orang, 3 orang, bisa juga dengan klien atau enggak tim dari luar negeri maupun dari beberapa kota, kita bisa bekerja bareng untuk melakukan kolaborasi dengan baik. Dengan VCS juga kita dapat mengetahui kapan saja perubahan yang terjadi pada source code kita, baik itu fitur A, fitur B, fitur C, dan fitur D itu kita dapat ketahui. Dan kita juga dapat mengetahui atau kita juga dapat kembali kepada perubahan sebelumnya. Misalnya kita sudah bikin misal bikin aplikasi SIM-RS. Kita bikin suatu login SIM-RS. Lalu teman kita juga bikin SIM-RS dan dia bikin misalnya fitur manajemen pegawai. Kita nanti hasilnya kita bisa gabungkan. Ketika tidak cocok, nanti kita bisa kembali ke sebelumnya. Misal sebelum digabung itu masih satu-satu. Project pertama itu masih login atau enggak tampilan utuh dari sebuah template aplikasi. Terus version control system itu sebenarnya banyak macamnya. Selain dari Git, misalnya ada Subversion, ada juga Mercurial, terus ada juga CVS. Oke, lalu setelah itu saya akan bahas Git, di mana Git itu sendiri adalah sebuah VCS yang terdistribusi untuk mengelola sebuah file dalam folder, di mana Git itu bisa, keterangan detail Git itu dapat kita lihat di Wikipedia, link di bawah ini. Yang uniknya itu Git itu diciptakan oleh pendiri Linux, di mana Git itu bisa dipakai oleh semua orang dan itu open source. Oke, dari keterangan-keterangan tadi yang saya bahas, Git bisa dapat disimpulkan sebagai sebuah software yang mengelola perubahan file dalam folder. Dan foldernya nanti itu yang kita bikin, setelah kita gitkan, itu akan menjadi namanya repository. Kalau bisa juga disebut sebagai repo. Git juga dapat menyimpan sebuah rangkaian perubahan dengan menggunakan perintah commit, di mana ketika kita sedang mengerjakan fitur, misalnya fitur login, habis itu setelah mengerjakan fitur login lalu kita save, sebelum kita keluar itu kita harus commit dulu untuk menyimpan perubahan tersebut. Setelah itu mungkin 2 jam kemudian kita mau mengerjakan lagi menu kategori, misalnya menu kategori kita bikin sampai selesai, lalu kita kalau mau menyimpan kita harus git commit. Seperti itu. Itu juga salah satu pencegahan ketika kita meninggalkan pekerjaan kita, lupa mengunci mengunci komputer, tiba-tiba ada yang duduk di meja kita, tidak sengaja ngetik-ngetik kode kita, akhirnya ada yang error. Kita juga bisa melakukan rollback atau enggak kembali, yang seperti tadi itu kembali ke perubahan sebelumnya.
Saya kasih gambaran ya, dengan Git misalnya kita itu mau membuat CMS blog, di mana poin-poin yang warna hijau ini itu menunjukkan komit-komit dari pekerjaan kita atau pekerjaan yang sudah kita save. Misalnya yang pertama itu kita menginisialisasi project kita. Setelah itu kita membuat controller home. Setelah di-commit controller home, kita membuat tampilan dashboard. Di mana dari ketiga komitan ini disebut sebagai pekerjaan melakukan Git. Dan Git kalau dilihat itu lebih baiknya itu seperti ini. Misal untuk melakukan pekerjaan, misalnya kita melakukan pekerjaan kolaborasi sama teman-teman kita. Misal pertama kita membuat tampilan dashboard. Setelah itu kedua kita membuat login. Lalu setelah itu ada temannya yang ingin membuat fitur misal kategori, kita bikin branch baru. Di sini percabangan ke atas itu namanya branch. Dan ketika sudah jalan, percabangan dari kategori ini akan dikembangkan ke misal katalog. Dari katalog ternyata dari ketua tim itu menghendaki bahwa branch itu harus digabung sama main branch. Main yang brand itu yang lurus ini, yang 4 poin ini, yang 4 poin commit. Lalu kita dapat juga melakukan penggabungan, yaitu dengan bisa disebut juga sebagai merge. Oke, langsung saja ya untuk pembahasannya. Yang tadi sudah kita bahas tentang Git dan version control system. Oke, sebenarnya Git itu apa ya? GitHub itu apa? GitHub itu sebenarnya layanan Git Cloud. Di mana layanan Git Cloud itu kita sebenarnya bisa melakukan pekerjaan Git tanpa menginstal Git dalam komputer kita. Misalnya kita bikin sebuah project atau enggak bikin sebuah aplikasi, kita bikin saja repo di GitHub secara langsung. Terus kita edit file di situ, kita juga bisa delete ataupun kita bisa juga bikin branch di situ, merger di situ maupun pull request di situ. Semua bisa dikerjakan langsung di GitHub. Tapi ada kelebihan yang dapat kita gunakan atau kita manfaatkan dari penggunaan Git dan GitHub, di mana kita bisa menyimpan project kita di lokal maupun di cloud dengan syarat yaitu kita harus melakukan remote pada GitHub dari komputer lokal kita ke GitHub, dan nanti pada GitHub itu project kita akan dinamakan sebagai repository, dan prosesnya itu setelah membuat repository kita harus mengclone project yang ada di GitHub, baru kita melakukan suatu pekerjaan. Atau dibalik juga bisa, misalnya kita bikin pekerjaan di lokal, lalu kita melakukan kegiatan di lokal semuanya, baik commit maupun merge atau maupun pull request atau fetch, itu bisa dilakukan di lokal. Lalu ketika ada teman kita mau membantu atau kita mau melakukan kerja tim, kita bisa juga melakukan remote ke dalam GitHub, lalu dibuatkan repository. Setelah itu kita push agar repo yang ada di lokal kita masuk ke dalam repo cloud GitHub. Dan untuk pengenalan kali ini saya akan mengenalkan perintah dasar-dasar Git, yaitu Git init, yaitu untuk menginisialisasikan suatu project, Git add, yaitu untuk melakukan suatu add file ke dalam project kita, lalu commit adalah untuk melakukan penyimpanan terhadap pekerjaan Git kita,
Setelah itu kita melakukan pull. Pull itu, git pull itu adalah mengambil commit dari server ataupun dari cloud, GitHub Cloud ke dalam komputer kita, ke lokal. Sedangkan git push itu adalah kita akan mengupload atau enggak nge-push hasil commit kita atau hasil pekerjaan kita ke dalam Git server atau enggak Git cloud seperti GitHub. Terus di sini ada Git status, yaitu Git status itu untuk mengecek status pada pekerjaan kita itu commit atau tracked atau sedang modification atau mungkin sedang dikerjakan. Oke, mungkin sampai sini saja ya penjelasan tentang GitHub, Git dan GitHub, dan kita kali ini akan bermain praktek langsung saja biar tahu, karena mungkin saya juga masih baru tahu tentang dasar-dasarnya saja. Di sini teman-teman kita akan melakukan tugas ya bareng-bareng ya dari teman-teman kita yang jumlahnya 280, mungkin bisa mengikuti ini, membuka halaman link ini ya, GitHub virus PHP petir. Di situ ada tugas dari teman-teman, dari situ ada tugas untuk teman-teman, yaitu nge-frog. Bentar. Yaitu melakukan, yaitu pertama ya nge-frog git petir git, lalu melakukan cloning pada hasil frognya. Setelah itu buatlah sebuah file dengan format txt di dalam repositori yang sudah tadi kita clone, dan beri nama lalu underscore nama rs-nya masing-masing ya, dan .txt. Di dalamnya kita tuliskan biodata masing-masing dengan format seperti di bawah. Misalnya contohnya itu nama Selamat Sugandi, Rumah Sakit RSUD Keraton, Kota Pekalongan, terus profesi programmer, terus bahasa pemrograman yang dipakai PHP. Setelah itu teman-teman melakukan langkah nomor 5, yaitu mengkomit hasil file tersebut sesuai dengan nomor 4. Setelah dikomit hasilnya, itu kita push hasil komit tersebut ke repositori frogan teman-teman sesuai dengan nomor 2 ini. Setelah itu buka lagi repositori yang utama, lalu lakukan pull request, dan nanti di sini saya akan melihat hasil dari teman-teman yang sudah mengerjakan. Ya. Gimana teman-teman, sudah ada yang melakukan forking? Menu untuk melakukan forking ada menu di samping kanan ya, ini ya, kanan atas, sampingnya start. Di sini klik aja tombol fork, nanti mau dipindah kemana, forknya ke akun yang mana, lalu setelah itu create fork. Setelah itu lari ke forknya teman-teman buat nge-cloning dan membuat sebuah file dengan nama Gandhi, dengan nama teman-teman masing-masing, lalu diikuti dengan nama RSUD-nya masing-masing. Fungsi fork itu sebenarnya kita kayak menjiplak, Mas, sebenarnya menjiplak. Atau bisa mungkin dicontohkan pakai CMD, Mas. Dalam
untuk melakukan baiklah, saya langsung aja ya. Oke, pertama-tama itu teman-teman kan masih kosong ya ini ya. Misal kita hapus dulu. Saya hapus dulu ya teman-teman. Dari awal saya ulangi. Oke. Pertama-tama kita masuk ke folder project teman-teman, bebas lah dipilih di mana ya. Setelah itu share screen. Sheet-nya itu di copy di komen, Mas. Nah, ini sebentar, Mas. Saya pindah share screen. Udah kelihatan, Mas? Share screen-nya saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Oke, pertama-tama masuk ke dalam foldernya teman-teman masing-masing ya. Setelah kita berhasil nge-frog yang tadi, kita lakukan clone. Teman-teman bebas bisa menggunakan HTTPS, SSH maupun GitHub CLI. Kalau saya biasanya menggunakan HTTPS maupun SSH, dan karena saya sudah mendaftarkan ke SSH saya pakai SSH. Kita klik dulu di copy di sini. Setelah itu kita klik ketik git clone hasil dari frog teman-teman. Kita lakukan frog lalu kita enter. Menunggu sampai di cloning. Nah, kalau sudah remote total dan udah ada hasilnya seperti ini, kita masuk ke project kita. Project yang barusan kita cloning. Kita ketik aja cd, terus petir. Terus kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke editor teman-teman masing-masing ya. Misal bisa pakai Sublime atau Notepad++ atau bisa pakai Xcode atau bisa pakai PHP Storm dan lainnya lah. Yang penting bisa buat ngoding. Kita langsung kode lalu titik. Setelah membuka ini kita sarung malah kayak liane. Bikin file dengan nama lalu rsud kraton.txt. Itu setelah itu kita pada format yang sudah ditentukan tadi ya, kita copy saja untuk mempercepat. Kita paste seperti ini ya. Setelah itu kita save atau simpan. Setelah disimpan, kopi manut lokal kita. Tapi belum perubahan Git. Untuk melakukan perubahan setelah kita buka terminal, kita ketik add, di mana git add titik itu akan menambahkan semua file yang semua ekstensi yang ada akan ditambahkan ke dalam hasil tracking pekerjaan kita. Nah, setelah klik ketik git add titik, lalu kita commit pekerjaan kita dengan perintah git commit, terus kita kasih min m, kita kasih komentar misalnya webinar ke-12 Git dan GitHub. Lalu setelah kita bikin lalu kita ketikkan perintah git commit min m lalu diikuti dengan
string diisi komentar pekerjaan yang kita kerjakan itu apa, misalnya membuat biodata. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Setelah itu akan terjadilah file change. Di sini ada 5 line akan tercreate, dan di sini akan ada ganti txt. Di sini bahwa pekerjaan kita sudah tersimpan di history Git. Setelah itu kita bisa lakukan push, atau enggak kita push ke sini, push ke repo GitHub dengan perintah git push origin main. Karena kita tadi sudah ngeklon, di sini itu default-nya itu adalah origin, remotannya itu origin. Untuk melihat remotan kita itu sebenarnya mudah. Git remote main F. Di sini kita bisa melihat nama remote kita itu origin F atau V, Mas? dengan link yang sudah tertera di sini. F atau V? Untuk melakukan push ke server GitHub, kita bisa lakukan. Mungkin ada pertanyaan tuh, Mas. Oh ya. Sampai diskusi ya. Pak. Oh iya. Mungkin dijawab dulu aja, Mas, pertanyaannya. Oke, sebentar. Untuk pertanyaannya dari Mas Samarinda Medika, RS Samarinda, tool Git di Windows pakai apa ya buat tarik Git-nya? Kalau saya menggunakan Git, yaitu ini Pak, install Git. Nah ini pakai Git SCM ini, kita download ini Git untuk Windows. Seperti biasa kita install itu tinggal klik next seperti itu. Lalu untuk Mas Ferry Gitbash kayaknya, oh iya kita pakai Gitbash karena emang saya sendiri lebih suka menggunakan Gitbash, lebih bisa mudah menghafal ketimbang menggunakan Git GUI. Kalau berbayar bisa Git Kraken Pak, lebih GUI ya. Kalau pingin Git GUI teman-teman bisa pakai Git GUI. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan Gitbash karena lebih fleksibel. Ekstensi VS Code. Ekstensi VS Code maksudnya apa ya ini? Ini menilai bedanya Git push biasa sama Git push origin. Bedanya Git push sama Git push origin itu gini Mas, kalau Git push itu kita sudah melakukan config user pada Git konfigurasi di lokal kita. Kalau Git push origin itu yaitu kita akan mengepush ke remote origin, lalu main itu adalah main pada Git cloud kita, misalnya GitHub, terus GitLab atau enggak Bitbucket dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa untuk simpan aplikasi. Bisa Mas. Bisa sekali untuk simpan aplikasi desktop. Misalnya nih ya, saya punya project aplikasi desktop di sini. Di sini project VB, bentar, Nah, ini di sini itu ini ada project saya, project aplikasi menggunakan desktop. Sisap, ada VBNet, VB, dan VB lagi. Itu project source code-nya desktop, Mas. Ini di sini ada keterangannya Visual Basic Net.
Ini ada keterangannya juga C#. Ini juga ada keterangan Visual Basic.net. Oke, ada lagi pertanyaannya? Mungkin teman-teman yang kesulitan untuk fork-nya, tadi kan diajarin untuk clone ya Mas ya. Oh ya. Nah, untuk yang fork mungkin teman-teman ada yang kesulitan bisa bertanya atau ini kalau nggak ada ya langsung aja Mas lanjut. Ya gimana teman-teman udah ada yang udah berhasil nge-fork? Di sini belum ada yang melakukan pull request. Nggak bisa tuh. Oke, atau saya lanjut dulu untuk melakukan push dari project yang tadi? Atau masih adakah pertanyaan? Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya sambung lagi yang tadi ya, untuk melakukan push atau kita melakukan upload project kita ke, atau menyimpan project kita ke dalam Git Cloud seperti GitHub maupun GitLab dan lain sebagainya, kita ketikkan perintah git push origin. Origin itu artinya nama remotan, dan main itu adalah branch main dari repository cloud kita. Nah, setelah view rating, setelah sukses dari main ke main, kita bisa refresh di sini. Akan ada file bernama Gandhi rsudkraton.txt, dan isinya seperti yang tadi saya tuliskan di komputer lokal saya. Dan ini udah ada ya teman-teman kita yang sudah melakukan pull request, mungkin dari create semut. Isinya apa? Bentar, create semut. Oke, create semut. Nah, gimana yang lain udah ada yang bisa melakukan push, setelah itu pull request ke repo utama. Untuk menggabungkan requestan dari teman-teman, ini kontribusi daripada dari teman-teman. Saya akan melakukan merger. Di sini mergernya langsung klik aja karena sudah sesuai dengan tadi. Klik merger, lalu kita namai aja seperti namanya CM. Kita confirm. Setelah di-confirm, di merger, nanti di sini akan ada file bernama semut.txt punyanya tadi Mas yang tadi. Poolnya gimana ya Mas? Poolnya yang dari mana ya Mas? Pool dari projectnya masing-masing atau pool dari project main? Kalau ini tadi kita nggak perlu pool karena kita kan awalnya nge-fork terus langsung nge-clone. Clone itu langsung otomatis hasil yang terbaru sudah kita ambil atau kita clone ke dalam komputer kita Mas. Kalau config file itu biasanya misal file yang kita bikin itu sama, itu biasanya akan cenderung konflik. Atau mungkin isi dari file yang misal semut,
itu filenya ada beberapa baris yang sudah dikerjakan itu diedit, terus kita melakukan push. Biasanya di situ akan ada konflik, di mana konflik itu kita bisa betulkan langsung lewat via GitHub atau juga di lokal dulu. Jadi biasanya di lokal itu udah ada keterangan perbedaan konfliknya. Sini udah ada 2 lagi, absen tes lagi. Ini ada dari si Fikar, dari Mas Fikar. Dari Mas Fikar sudah bikin. Lalu kita langsung aja merge main. Kalau sudah merge, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini sudah ada hasil dari pull request-nya Mas Fikar. Yang berisi sama seperti tadi. Terus di sini ada pull request lagi untuk absen lagi, punyanya Halo Pak. Langsung kita merge aja, punyanya Mas FRGG, dan setelah itu akan masuk ke sini ya. Ada pertanyaan yang lain atau masih ada yang kesulitan untuk melakukan push ke Git-nya masing-masing lalu melakukan PR, pull request? Di sini udah ada 8 yang melakukan fork, tapi masih baru 1, 2, 3. Baru 3 saja melakukan pull request. Mas, misalnya nama file saya tapi isinya beda. Bisa PR gak Mas? Bisa, bisa sekali. Tadi Masnya sudah PR ini Mas Fikar Sunan RSU Nan. Mas, kalau proyeknya seperti ANIMS atau dokter itu bisa di-pull ke GitHub. Bisa semua Mas. Kalau sudah ada Git-nya di dalamnya kita bisa push full ke Git. Pull ke Git. Maksudnya request pull ke Git ya. Bisa Mas. Mas, misal nama file saya, Mas, project seperti apa? Mana sudah ada lagi? Maksudnya saya ngedit file orang lain, misal semut txt yang saya edit. Oh, bisa Mas. Jenengan bisa sekali. Misal punya semut txt, jenengan edit lagi itu bisa. Setelah itu di push pull request lagi bisa.
Ya, di sini udah ada lagi nih satu, Mas Nurul Hidayat. Mas Nurul Hidayat. Nih, sudah. Lakukannya Mas Nurul Hidayat dari rumah sakit programmer JavaScript. Oke. Kita langsung saja merge. Dan kembali lagi ke Git sini sudah ada namanya Mas Nurul. Gimana teman-teman yang lainnya, adakah yang kesulitan? Mas, kalau udah di frog terus di mainnya kan ada updatean ya. Ya. Tinggal melakukan itu aja Mas. Misal mana ya? Not frog. Nah, halo. Untuk melakukan update sebenarnya tinggal sama Mas, langkahnya itu hampir sama. Kita melakukan pull pull request. Misal nih dari base-nya kan ini, misal dari Pak Edi, ini kan dari reponya Pak Edi, base mainnya ini. Kalau ini kan bacanya dari kanan Mas, dari kanan kita mau pull request ke Pak Edi. Kita dibalik aja dari Pak Edi. Dari Pak Edi kita pull, bentar. Terus, nah kita klik ini aja Mas, nanti kita langsung mengcompare hasilnya itu ke reponya di Pak Edi. Kayak gitu. Nah, sini kita melakukan compare. Misal kita mau pilih yang mana dari dari punya Pak Edi, kita bisa klik detail commit, atau enggak kita langsung lakukan kompres. Nah, di sini kita terlihat change foldernya. Copy. Lalu di sini kita udah otomatis sebenarnya sudah sesuai. Di sini Mas klik sinkron update branch itu sudah bisa langsung update dari reponya frog-nya kita. Misal tadi punya Pak Edi, di sini yang terakhir itu adalah env, dan di frog kita itu otomatis jadi VNE ketika sudah mengupdate sinkron dari frog. Seperti itu Mas. Gimana Mas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kebetulan saat ini saya sering kerja sendiri Mas. Waduh, kerja sendiri kasihan banget. Bisanya pakai GitHub untuk sendiri. Dulu saya pernah coba kolaborasi, nemu bentrok saat commit. Kira-kira itu kenapa Mas? Kalau bentrok itu biasanya ada file yang dikerjakan Masnya sama teman Mas atau timnya Mas itu sama, yang diedit itu sama Mas biasanya Mas. Diedit sama dan biasanya ada perubahan di file yang sama. Itu biasanya mengakibatkan bentrok atau enggak konflik. Kalau konflik seperti itu biasanya kita
betulkan dulu di lokalnya, kita benarkan sampai tidak ada konflik. Setelah itu kita push lagi project yang sudah benar ke GitHub. Seperti itu, Mas. Biasanya itu seperti ini, Mas. Bentar. Biasanya itu seperti ini, Mas. Misalnya Masnya itu mengerjakan file yang namanya Andre. Nah, di sini ngedit dengan AA gitu. Terus teman Mas itu mengedit itu file yang sama. Misalnya baris ke-7 atau enggak baris ke-8 gitu. Nanti ketika teman Mas itu ngedit juga file yang sama, baris ke-7 dan baris ke-8, nanti akan ada konflik. Nah, dari situ kalau konfliknya itu mengakibatkan aplikasi kita error, kita bisa benarkan dulu atau enggak betulkan errornya di mana. Setelah dibenarkan, baru kita push. Cara merger seperti tadi, Mas. Kalau kita klik di sini, Mas, repo yang pertama tadi, yang petir ini diklik dulu, yang punya virus PSP, lalu masuk ke pull request atau enggak ke reponya Masnya juga bisa. Terus di sini ada menu yang namanya new pull request. Nah, di sini nanti milih branch-nya mana, branch-nya reponya dari yang frog yang Mas itu udah kerjakan, lalu ke branch punyanya virus petir. Bacanya dari kanan ke kiri, Mas. Ini kan ada tanda panah ke kiri. Jadi branch-nya Masnya mau di merge ke branch virus petir kayak gitu. Oh ya, siap. So, makasih, Mas. Udah. Oh ya, sama-sama, Mas. Soalnya kok bacanya itu dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Kanan kiri ya. Tanda panahnya, tanda panah ke kiri. Jadi, nah, misalkan tadi ada file yang sama bisa konflik itu tadi ya. iya, biasanya file yang sama itu konflik. Tapi kalau emang tidak mengerorkan errorkan aplikasi, kita bisa pilih saja perubahan punya teman kita atau tidak teman kita, itu yang dipilih. Biasanya kalau di VS Code itu sudah ada ekstensi otomatis dari Git-nya. Kalau kita install Git, Git. Nah, kita install aja ekstensi dari Git, bisa Gitland, bisa Git pull ini juga bisa. Itu nanti ada keterangan bahwa dari file yang kita pull itu ada sebuah perbedaan. Misalnya kayak gini, ya, ini keterangannya biasanya kayak gini, Mas. Nah, ada warna merah sama warna hijau. Warna merah itu diedit, dan warna hijau itu perubahan yang baru. Tinggal nanti mau pakai yang mana, mau pakai yang kanan atau yang kiri. Kalau pakai di sini itu bisa kalau dari konflikan nanti di sini ada tombol titik 3 sama di sini tombol titik 3. Mau pakai yang kiri atau pakai yang kanan kayak gitu. Terus itu misalkan sudah di merger, pull request merger gitu, ternyata yang di main utamanya, katakanlah yang main develop gitu, develop namanya, yang main develop gitu, dilele ada yang error gitu. Terus nanti rollback-nya gimana? Yang di sisi maksudnya branch lain atau di branch utama kan itu kan terdiri dari branch lain gitu, dari beberapa programmer gitu. kalau kolaborasi ini otomatis branch-nya cuma satu, Mas.
Oh gitu. Iya, kita nggak bikin branch lagi. Ini branchnya jadi satu main semua. Iya, misalnya main semua toh. Terus dilelai kan ketika merger dari programmer lain, Hmm. ya itu ketika dijalankan di main itu ada yang error. Terus rollback-nya di main gimana caranya, Mas? Oh, di sini misalnya di sini ya, misal di sini. Misalnya dengan bikin lagi file Mas. Contoh kasus langsung aja. Misalnya namanya siapa Mas? Wah, belum mungkin. Nah, bikin dulu namanya nanti jenengan ubah salah satu dari nama ini, misalnya nama Gandius, nanti dirubah saja. Iya. Nanti saya juga ngerubah di sini. Jadi nanti Mas pull request, saya juga melakukan push dari sini. Nanti di sini ada keterangan, ada error, ada konflik. Kita bisa betulkan lewat GitHub-nya langsung maupun bisa dibetulkan lewat komputer kita masing-masing. Kita yang error yang mana? Pilih di sini. Kalau pingin enaknya ya nggak biasa pakai Git di sini, pakainya langsung GitHub-nya saja bisa. Di sini ada keterangan yang error yang mana, yang mau dipakai yang mana, kita bisa change saja. Kan itu bisa men-track ini ya penyebab errornya uploadan dari siapa sih ya, dari kita kelihatan ya Mas. gitu ya. Ada namanya Mas dari komitnya itu dari inisial di sini dari itu ada komitnya. keterangan. Misal ini dari komit ini nanti namanya jersemu. Misal lihatin yang komit al aja. Ada dari 15 komit. Ada semua ini. Ini dari TM1, TM2. Lah ini yang menyebabkan error di sini biasanya kelihatan. Iya. Nanti kita bisa lihat aja, langsung aja menuju code-nya ini. Browse repo-nya. Yang error tadi misalnya ini. Nah, kita lihat misal di sini ada tanda panah atau tanda XXX apa, itu kita hapus saja kayak gitu. Nah, misalkan prosesnya merger itu dibuat otomatis bisa nggak, Mas? Kalau merger ini dibikin otomatis, merger pull request collaboration atau emang collaboration? Kalau collaboration ya bisa, harus persetujuan, Mas. Soalnya takut misal antisipasi buat kendala ada yang dilakukan pull request itu sebenarnya kode error. Kenapa? Kalau di otomatis kan otomatis merusak aplikasi, Mas. Iya. Misal yang tadi error itu kita bisa lakukan ini, Mas. Tidak usah di commit, bisa juga di squash ataupun di rebase. Itu ditolak bahwa file yang dikerjakan sama Mas ini itu sama, nama filenya sama dengan Mas A gitu. Kasusnya novelnya itu nggak sama, tapi di dalamnya itu skripnya ada yang error gitu loh. Jadi ketika berarti itu bukan konflik berarti, Mas ya? Bukan konflik, jadi error gitu. Kesalahannya bukan konflik ya, tapi ada file yang error ketika itu sudah di merger di aplikasi itu nggak jalan gitu. Nah, itu bisa dibuka dulu, Mas, di lokalnya kita yang menyebabkan itu apa, baru kita benarkan di lokal. Kalau sudah di lokal benar, baru kita bisa push lagi hasil yang sudah benar. Nggak bisa program GitHub itu membenarkan secara otomatis. Misal yang ditulis itu programnya itu Eko aku seorang kapten, itu nggak jalan lah. Tapi dari GitHub itu nggak bisa membenarkan karena emang kodenya itu yang ditulis itu salah. Nah, itu kita harus dibenarkan di lokal dulu, baru kita push lagi hasil yang sudah dibenarkan. Nggak, maksudnya tadi uploadan dari program yang salah tadi itu ketika sudah di merger, terus yang file yang hasil mergeran itu dihapus lagi bisa nggak? Yang khusus yang modul yang dibuat programmer yang salah. Kita tarik dulu. Di rollback itu. Kita kalau pengen rollback berarti kita reset saja, Mas. Reset aja. Kalau biasanya kalau saya karena saya masih terbatas basic, saya pull dulu ke lokal saya yang hasil. Misal teman saya itu error, nama filenya itu
eh, payung.php misalnya, Hmm. bahasa pemrograman PHP, misalnya payung.php isinya kok bahasa-bahasa aneh kayak gitu, misal bahasa campur-campuran. Nah, itu ketika saya pull di komputer saya hapus saja file itu di komputer saya, di lokal saya, lalu saya commit lagi pekerjaan itu, lalu saya push, otomatis nanti di GitHub-nya itu otomatis hilang filenya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Ya, makasih Mas. Sama-sama, Mas. Modul gimana, Mas, kalau di GitHub? Mas Ujang udah bikin reponya, bisa klik ini, Mas. Iya. Pull request, lalu melakukan ini tombol new pull request. Oh iya, iya. Untuk Mas, saya mau ubah git clone git origin main jadi git clone origin text 1, gimana caranya? Oh, mau merubah git clone jadi text 1. Nah, origin itu nama remote, sedangkan text itu nama branch, Mas. Berarti Mas Nuk ini bikin branch dulu di reponya Masnya di sini, bikin branch dulu, Mas. Bisa lewat GitHub, misal branch-nya text 1. Tes 1. Terus ini base-nya itu mau base apa? Misal dari source-nya main, kita klik aja create. Nanti otomatis ada namanya branch tes 1. Nah, nanti bisa juga kalau pingin clone-nya tes 1, berarti tes 1 dibikin sebagai main default-nya. Default dari branch. Misal ini default-nya kan masih main. Ini bisa dirubah tes yang kayak tadi. Atau enggak change main apa namanya? Change ini main default, main branch di sini. Kita bisa juga change di sini, Mas. Nah, di sini. Nah, ini change branch yang mau dijadikan default itu yang mana, nanti otomatis kita clone-nya git clone origin test kayak gitu. Seperti itu, Mas Nunu. Mas Nunu. Kalau bikin satu repo yang isinya banyak modul dan repo yang sudah ke Git, bisa enggak? Kalau bikin satu repo yang isinya banyak modul atau repo yang sudah di Git, bisa, Mas, bisa sekali. Tapi nanti dari hasil apa namanya repo yang kita bikin itu udah ada keterangan banyak komitan, Mas. Misalnya banyak modul itu sudah ada Git-nya. Itu otomatis hasil komit atau histori komit pekerjaan tiap modul itu ada semua, akan nempel terus selama Git-nya itu tidak dihapus atau Git historinya itu tidak dihapus. Seperti itu, Mas. Biasanya kalau ingin menghapus Git, biasanya kan kadang ada emang orang yang iseng-iseng sebenarnya project orang lain tapi ingin dijadikan project kita atau enggak gimana. Nah, di sini itu sebenarnya ada ekstensi namanya .git nih. Ini kalau kita hapus nanti histori file commit itu semuanya sama config dari remote-nya itu kita hapus, udah kosong, historinya udah hilang semua, Mas. Tapi kalau enggak dihapus ya masih ikut jalan, ikut terus. Seperti itu. Gimana, sudah
Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sudah ada 6. Yang kurang 9, kurang 3 lagi. Yang belum siapa? Dari hasil yang tadi kita bikin, yang kita bikin tadi, itu nama kontributor yang tadi sudah melakukan pull request akan tercatat di sini. Ini uniknya, ini kerennya dari GitHub itu seperti itu. Jadi nama kita bisa terpampang di sini. Kontributornya siapa? Misalnya ini udah ada 5 kontributor, berarti udah ada 5 yang melakukan pull request. Emang kalau GitLab nggak ada, Mas? Kalau GitHub kurang tahu, Mas. Saya belum nyoba GitHub. GitLab. Kolaborasi dengan GitHub. GitLab. Oh, GitLab, Mas. Kalau GitLab saya belum pernah nyoba kolaborasi dengan GitLab. Kayaknya sih setiap Git Cloud itu ada fitur keunggulannya sendiri-sendiri, Mas. GitLab. Kalau GitLab kayaknya enggak ada. Kalau GitLab belum tahu menunya di sebelah mana ya, Mas. Di sini saya ikut sama Mas Andrianek, tidak ada. Kalau saya sendiri lebih cenderung banyak pakai GitHub sih, Mas, karena emang ya itu fiturnya sudah cukup lah buat kerja. Gimana untuk yang ada pertanyaan yang lain tapi berbayar? Tapi berbayar kalau banyak yang privat. Kalau bikin satu repo yang isinya banyak modul yang sudah. Maksudnya gimana, Mas Farahudin? Tapi berbayar ya kalau banyak yang privat. Maksudnya kalau bikin file di GitHub kayak gitu, Mas. Di GitHub kita bisa bikin project privat banyak juga kok, Mas. Karena misal ini private, banyak private kita bisa bikin banyak. Pak boleh tanya, Pak? Ya, Saya Pak. Ferry Farul dari Ya, Pak, silakan, Pak. Jadi tadi kan udah dijelaskan masalah branch ya, Mas ya. Iya. Yang saya tanya itu ketika ada pemisahan branch itu pas ketika gimana ya, Mas? Ketika kita membuat aplikasi yang bersama tim itu gimana? Gimana, Mas? Suaranya kurang jelas, Mas. Halo, tes. Bisa tes. diketikkan, Mas, kalau misal pemisahan branch itu pas ketika apa, Mas? Ketika kita buat project setim ya ini ya. Setim ya. Itu pas misah branch itu pas ketika apa? Misah branch itu biasanya ketika gimana biasanya, Mas? Analog biasanya kalau saya itu branch itu ketika mengerjakan project itu misal beberapa fitur itu satu project itu dikerjakan sama 3 orang nih misalnya nih. Nah, dari ketiga orang itu punya tugasnya masing-masing. Misal yang satu bikin kategori, yang kedua bikin produk, yang keempat bisa bikin user. Nah, dari situ kita bikin branch dengan nama fitur yang dikerjakan. Biasanya seperti itu. Misal namanya Mas
keren, Mas, keren fitur kategori. Nah, biasanya keren kategori. Kita bikin branch-nya seperti itu. Terus misal saya bikin fitur user, manajemen user, berarti nanti saya bikin nama branch ganti, terus bisa ganti user. Terus yang satunya lagi produk, misal si Agus produk. Itu biasanya pekerjaan fitur-fitur itu dikerjakan di branch-nya masing-masing, baru ketika sudah selesai nanti kita digabungkan ke main, kayak gitu Mas biasanya, Mas. Oh, ngertiku dulu gak bisa banyak bikin project privat. Untuk GitHub udah bisa bikin project privat, Mas. Kalau dulu memang belum bisa, yang bisa itu cuman GitLab. Sekarang GitHub juga sudah bisa bikin private project gitu. Dulu saya juga pakainya GitLab, Mas. Setelah tahu GitHub baru saya pindah ke GitHub. Oh, berarti per modul ya, Mas? Iya, biasanya Bisa per modul, bisa per fitur, atau bisa juga per pekerjaan biasanya seperti itu. Biasanya sih rata-rata per fitur, Mas. Kalau per fitur nanti digabungkan, baru setelah jadi selesai digabungkan ke main. Gitu. Nanti tugasnya si koordinator itu menggabungkan hasil dari pekerjaan itu ke main. Jadi tidak sembarang orang menggabungkan ke main. Dan di situ tanggung jawabnya koordinator yang menggabungkan branch-branch dari pekerjaan teman-teman itu ke main. Kan ada program itu sudah di-commit beberapa kali, sampai 3 sampai 4 kali. Ternyata kita butuh rollback ke 3 commit yang sebelumnya. Itu gimana, Mas? Kalau rollback seperti itu. Butuh rollback ke berapa, Mas? Commit yang sebelumnya, 3 commit sebelumnya misal. Halo? Ya, itu ada banyak ya, Mas? Misal ini ya? Ya, misal mau rollback ke commit yang FFmpeg Nurul misalnya, ke Nurul ya. Ya, contoh. Kita bisa copy ini aja, Mas. Check out ke sini, Mas. Copy hasil komitan ini. Terus kita pertama-tama kita full dulu projectnya kita biar sama kayak ini. Kita samain dulu lokal kita sama di GitHub. Lalu kita bisa check out, Mas. Check out ke aplikasi sini. Nah, ini otomatis check out ke Mas Andre RSSK. Lalu kita cek dulu di sini. Nah, di sini hasil yang tadi Mas Nurul masih ada, dan yang terakhir tadi kan Mas Jermu, tidak ada, atau Mas Jermu. Mas Jermu sudah hilang. Nah, kita bisa juga perubahan ini kita push ke GitHub main. Jermu, masih ada jermu. Tidak ada jermu. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu, Mas. Halo? Oh, oke, Mas. Ya, Mas. Masih ada, Pak, itu, Pak. Jermu saya tadi yang nomor 2 itu, RS Samarinda Medika Citra. Yang jermu ini ya? Iya. Oh iya. Kok masih ada ya? Iya. Itu. Jersamu. Oh iya. Kalau di push mungkin, Pak. Sudah saya push kok. Oh ini, astagfirullahaladzim. Kita save dulu hasil pekerjaan tadi setelah check out.
baru kita commit ulang lagi, baru kita git push, maaf, origin. Ini kalau melalui udah jermu itu ini kan jermu. Nah, dari sini, halo? Iya, Pak. Bentar. Misal tadi ada punya jermu, oh, kok belum hilang ya? Jermu itu RS di sini sudah nggak ada, udah RS Samarinda Grade. Kalau dari lokal biasanya sih seperti ini saya bisa. Tapi kalau dari GitHub kita bisa juga secara GUI itu di sini hasil komitnya jermu. Mana tadi? Kita hasil komit tadi hasil komit. Misal dari hasilnya punyanya Mas Jermu itu kita bisa hapus lewat sini, Mas. Apa namanya? Komitan dari Mas Jermu. Misal Mas Jermu mengkomit ini ya. Komit all. Nah ini. Tadi mana sih, Mbak? Apakah mungkin push biasa ya Mas, tadi push origin main ya? Nah, ini. Dari Mas Jerman. Ini copy full SSH. View commit. Dapat commit. Dapat commit Mas Jerman. Tidak ada padahal. Sudah nggak ada. Git remote. Nah, oh, astagfirullahaladzim. Ini Mas Jermu baru masuk ya, sebentar. Nah, ini kan Mas Jermu udah masuk, baru masuk ya. Kita kembali ke sini. Kita masuk ke komitan. Kita klik di sini, klik punya Mas Jermu. Lalu kita di sini git. Ini kan udah ada punya Mas Jermu ya. Kita check out aja langsung ke yang tadi kita kopikan. Git branch. Nah, git petir head reset kembali ke commit. Nah, ini sudah sebenarnya sudah kembali ya, saya git add git branch git terus commit kembali. Telah baca apakah masih bisa saya? Kok enggak ada perubahan ya? Kok enggak ada perubahan ya? Ini kok enggak ada perubahan? Kok masih itu? Karena ya? Karena collab. Kolaborasi kah?
kolaborasi. Oh. Kalau saya biasanya sih, misal nih Mas, sudah repo collab kayak gini, kembali ke model collab itu belum nyoba. Kalau yang model push, kalau model pull itu saya biasanya kayak gini Mas. Saya cuman delete pekerjaannya punya Jeremy, lalu saya klik add kembali hasil file yang sudah saya hapus. Lalu saya langsung aja Mas. Kalau saya biasanya seperti itu sih. Untuk melakukan. Kalau kadang kan ada kasus-kasus kita bikin kembali pas komit tertentu. Gimana? Kadang kan ada kasus-kasus kita pengen mengembalikan komit tertentu gitu. Berarti tadi check out itu mungkin ya. Tapi tadi biasanya ke check out itu sudah kembali ke situ. Kalau emang pekerjaan yang benar-benar tim yang bukan model collab publik ini kan modelnya kan kontribusi gitu. Sejak itu diakuisisi Windows para programmer terus pilihan gitu. Mas nanti langsung ditutup keluar, sudah tidak ada yang tanya lagi Mas Gandhi. Oh, baik Mas. Gimana, masih ada pertanyaan yang lain? Saya izin ada perlu. Oke. Kalau sudah tidak ada, karena memang kita pembahasan masih dasar, dan untuk pembahasan lebih lanjutnya mungkin nanti di lain waktu webinar selanjutnya yang mungkin saya akan lanjutkan dari pengembangan Git yang lebih lanjut. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, saya akhiri dan tutup saja ya. Terima kasih untuk teman-teman seprofesi sebaya dari teman-teman petir yang sudah mau ikut, yang jumlahnya ada 333 yang masih bertahan. Apabila ada kesalahan atau ilmu saya yang mungkin kurang mengena di teman-teman, atau mungkin ada teman-teman yang sudah lebih mahir dari saya, mohon bisa dikoreksi atau bisa dibantu untuk memperbaiki ke depannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop square. Oke. Bosnya sampai bosnya. Stop square. Yang sesi lanjutan kapan Mas Gen? Nanti ditunggu jadwalnya dari teman-teman petir Mas. Saya sudah tidak sabar ini Pak. Oh iya. Ini sangat bermanfaat. Terima kasih sekali Pak Gen. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Mas. Saya Ferry Fahrul dari Masjid Jaya Jaya.
Miss Corvin ini langsung Mas Edi. Sini box. Jenis ikan model.